Alula, kalau cicak itu punya kemampuan apa? Itu kan awal totominya dipoto, cicaknya dibuang, Apanya yang dibuang? cicaknya dibuang di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Diki di channel 018 TV, channel dari SDN 018 Sukagali. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mata pelajaran IPA di tema 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tanya nih, sudahkah kalian melakukan hal ini? Ya, sini nih. Ada mandi, silakan mandi dulu, lalu menggunakan pakaian yang rapi, jangan lupa sarapan dan berdoa sebelum belajar. Oke, nah hari ini kita akan bahas IPA tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah di dalam kelompok hewan. Oke, nah kalian sudah tahu hewan yang ada di sekitar kita di dunia ini amat sangat banyak, ya kan? Beraneka ragam, baik itu bentuk tubuhnya, baik itu jenis makanannya, ya kan? Ada yang daging, ada yang kacang dan lain-lain. Terus ada juga keanekaragaman yang meliputi lingkungan tempat tinggalnya, ya kan? Ada yang tinggalnya di darat, ada yang di air, atau bahkan ada juga yang bisa terbang di udara seperti itu. Nah, Bapak sekarang punya pertanyaan nih buat kalian. Apakah hewan yang tempat hidupnya di udara dan tanah yang kering atau panas itu ya memiliki bentuk penyesuaian diri yang sama dengan hewan yang berada di tempat yang lain? Coba kalian pikirkan. Apakah sama atau beda? Oke, nah hewan memiliki ciri khusus sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Ya, jadi yang lingkungannya di air itu pasti akan berbeda dengan yang di darat, ciri khususnya. Terus misalkan yang tinggal di kutub utara itu pasti akan berbeda dengan yang tinggal di gurun pasir. Nah, hal-hal itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kalau kalian mau tidur biasanya kalian lihat ke atap kan. Nah, di situ biasanya suka ada cicak-cicak tuh yang sedang merayap-rayap di dinding. Nah, pertanyaannya, di bumi ini kan ada gaya gravitasi. Tapi kenapa cicak bisa menempel di atas dinding tetapi dia tidak tertarik ke bawah oleh gaya gravitasi? Ada yang tahu? Oke, mari kita pelajari sekarang. Oke, cicak. Cicak ini adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri khas yang unik ya. Karena dia bisa merayap di dinding, tapi dia nggak jatuh ke bawah. Oke, kalau kita mah naik ke atas sedikit, terpeleset pasti langsung jatuh. Nah, apa yang unik dari cicak? Cicak ini dia memiliki alur-alur atau sulur-sulur di bagian bawah dari badannya. Lalu sulur-sulur tersebut memiliki daya hisap sehingga cicak itu kalau misalkan dia merayap di dinding, dia tidak akan jatuh ke bawah. Oke? Jadi Allah itu adil. Karena cicak itu makanannya serangga yang bisa terbang seperti nyamuk kayak gitu ya. Kalian bayangin kalau cicak makanannya nyamuk tapi dia tidak bisa merayap di dinding, seperti apa? Oke? Nah, itu adalah salah satu kebesaran yang Allah ciptakan kepada cicak dengan memiliki ciri khusus berupa dia memiliki sulur-sulur yang digunakan untuk merayap di dinding. Oke, selain itu ada ciri khusus yang dimiliki oleh cicak. Mungkin ada yang pernah melihat gitu ya, ketika cicak dikejar sama kucing, biasanya kucing tuh yang suka ngejar-ngejar. Biasanya dia akan melakukan sebuah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri.
dari serangan pemangsa, yaitu dengan cara melepaskan bagian ekornya. Nah, jadi ekornya itu gerak-gerak tuh ya, kelibas-kelibas gitu, kayak hidup, sehingga si pemangsanya akan bingung. Si cicaknya diam tapi ekor-ekornya yang bergerak. Nah, dia otomatis nanti akan menyasar ke ekornya itu, sedangkan si cicak ketika pemangsanya lengah, cicaknya akan kabur. Nah, kemampuan itu dinamakan autotomi. Jadi autotomi itu adalah kemampuan untuk melepaskan atau memutuskan salah satu bagian dari tubuhnya, seperti itu. Tapi tenang, cicak tadi meskipun ekornya sudah diputuskan, ya, nanti dia akan tumbuh lagi seperti sedia kala. Oke, nah itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang cicak. Nah, berikutnya kita akan bahas hewan yang memiliki ciri-ciri khusus yang unik seperti itu. Yang selanjutnya adalah bunglon. Kalian pernah lihat bunglon? Nah, bunglon itu biasanya hidupnya di pohon-pohon atau di hutan seperti itu. Kadang dia bisa berubah menjadi warna yang coklat, kadang dia bisa berubah menjadi warna hijau, atau bahkan mungkin kamuflase dengan apa yang dia tempati seperti batu atau batang pohon. Nah, itu adalah salah satu ciri khusus yang unik yang dimiliki bunglon. Namanya itu adalah mimikri. Ya, jadi mimikri itu adalah kemampuan bunglon untuk merubah warna tubuhnya sesuai dengan apa yang dia tempati pada saat itu. Hal itu dilakukan untuk menghindari pemangsa. Bunglon ini amat sangat luar biasa. Jadi dia memiliki pigmen warna di tubuhnya. Kalau misalkan dia hinggap di dahan pohon, dia pasti akan menyesuaikan diri dengan warna dahan pohon tersebut. Kalau misalkan dia lagi di atas daun, dia pasti akan menyesuaikan dengan warna yang hampir mirip. Seperti itu, ya. Itu adalah bunglon. Lalu, bunglon juga memiliki ciri khusus yang unik lagi selanjutnya. Kita ketahui bunglon itu pemakan serangga atau hewan-hewan kecil, seperti itu ya. Karena dia merayap-merayap, dia tidak mungkin akan bisa mengejar serangga-serangga yang bisa terbang seperti itu. Makanya Allah ciptakan bunglon itu untuk memiliki sebuah lidah yang bisa menjulur keluar dengan panjang dan jauh, dan di ujungnya itu memiliki perekat yang lengket. Jadi ketika ada hewan, ya, dia bisa mengeluarkan lidahnya, ya, panjang seperti itu untuk menembak si mangsa sampai akhirnya nempel, lalu dia makan seperti itu. Nah, itu adalah ciri khusus yang hewan yang kedua, itu pada bunglon, ya. Jadi bunglon itu dia mimikri atau bisa merubah warna, dan dia juga adalah insektivora atau pemakan serangga-serangga kecil. Ya. Lalu dia memiliki lidah yang panjang untuk memangsa serangga-serangga kecil tersebut. Nah, yang selanjutnya, oke, kita bergeser ke hewan yang lain. Hewan yang ketiga. Kalau kalian keluar di malam hari, kalian sering melihat hewan-hewan yang terbang. Bukan burung, tapi kalian sudah tahu, namanya kalong atau kelelawar. Nah, kelelawar ini juga unik, karena ternyata kelelawar itu sebenarnya memiliki kemampuan mata atau kemampuan melihat yang sangat buruk. Tapi dia keluar di malam hari, ya kan? Keluar di malam hari atau nokturnal. Jadi nokturnal itu hewan yang aktif di malam hari. Nah, lantas bagaimana kelelawar bisa terbang dengan baik di malam hari, sedangkan kemampuan penglihatannya buruk? Nah, jadi ternyata kelelawar ini memiliki ciri khusus. Ciri khususnya itu dia bisa mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, perlu kalian ketahui, suara ultrasonik itu tidak bisa didengar oleh manusia. Ya, karena yang bisa didengar oleh manusia itu hanya sampai audio sonik. Ultrasonik itu di atas 20.000 Hz. Jadi yang bisa mendengarnya itu hanya hewan-hewan seperti kelelawar itu sendiri atau serangga dan yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya kelelawar tidak nabrak pada saat malam hari? Jadi dia mengeluarkan suara nih, suara ultrasonik. Jadi ketika dia terbang tuh mengeluarkan dari mulutnya, ya. Kalau misalkan di depannya ada penghalang, nah suara ultrasoniknya itu akan memantul kepada dia. Nah, jadi dia akan cepat tahu, oh di depan ada penghalang, langsung belok. Seperti itu. Itu adalah kemampuan kelelawar. Jadi meskipun gelap di malam hari, ya meskipun dia nokturnal atau aktif di malam hari, karena dia memiliki ciri khusus mengeluarkan
mengeluarkan suara ultrasonik, dia bisa terbang dengan aman. Nah, kemampuan itu namanya adalah kemampuan ekolokasi. Oke, nah selain ekolokasi, kelelawar juga memiliki pendengaran yang sangat tajam seperti itu. Oke, nah kita bahas yang selanjutnya nih ya, yang keempat. Nah, yang keempat yang akan kita bahas adalah ular. Nah, ular ini secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu ular yang memiliki bisa dan yang tidak memiliki bisa. Ciri khusus yang memiliki bisa berarti dia memiliki racun. Racun ini digunakan untuk membantu dia berburu hewan atau berburu makanan. Ya, ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh ular. Nah, tingkat bisa atau racun pada ular ini berbeda-beda tergantung dari jenis ularnya. Mungkin yang beracun itu sekarang adalah black mamba seperti ini, atau bisa juga king cobra seperti ini. Oke, nah ular-ular ini memiliki racun yang amat sangat luar biasa mematikan. Jadi ketika digigit sedikit aja, satu tetes saja bisa membunuh gajah maupun manusia. Apalagi manusia ya. Makanya hati-hati jika kalian melihat ular, ini harus dihindari. Oke, nah ciri khusus pada hewan ular yang tidak memiliki bisa, dia memiliki lilitan yang amat sangat kuat sekali. Ya, bahkan beberapa kasus bisa membunuh manusia. Contohnya adalah pada ular anaconda seperti ini. Ada juga ular sanca seperti ini. Ya, atau ular piton bahasa Latinnya. Nah, ini adalah ciri khusus pada ular. Selain itu, ular juga memiliki ciri khusus yang unik karena dia bisa mengganti kulitnya. Oke, jadi dia melunturkan kulit sebelumnya, ya, lalu dia menggunakan kulit yang baru. Makanya ular itu sering berjemur di siang hari. Itu salah satu cara untuk meluluhkan kulitnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, kita akan geser ke gurun pasir. Hewan apa yang sering ada di gurun pasir? Ayo, hewan apa? Oke, betul, unta. Nah, unta ini juga memiliki ciri khusus yang unik. Dia tinggal di gurun pasir, ya kan? Otomatis cuacanya sangat panas. Ciri khusus yang pertama yang dimiliki unta itu adalah unta memiliki punuk, ya, di bagian punggungnya, ya. Itu adalah yang berisi lemak. Lemak ini bisa digunakan sebagai cadangan makanan ketika di gurun pasir si unta ini susah sekali menemukan sumber makanan. Yang selanjutnya, unta ini memiliki bulu mata yang tebal dan panjang serta lentik, lebih lentik dari bulu mata badainya Syahrini. Ya, oke, kenapa demikian? Karena kita ketahui kalau misalkan di gurun pasir itu sering ada yang namanya badai gurun. Otomatis kan pasir-pasirnya itu ikut terbang. Nah, jadi bulu matanya itu berfungsi untuk melindungi matanya supaya tidak kelilipan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, unta ini adalah salah satu hewan yang sedikit sekali mengeluarkan kotoran. Kotorannya itu bisa kering sekali. Ya. Karena apa? Karena dia memaksimalkan penyerapan air di dalam tubuhnya. Karena di gurun memang susah air. Oke, nah dalam sekali minum, unta itu bisa sampai 22 liter, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk ditabung di dalam tubuhnya. Jadi ketika dia sulit mendapatkan air, dia bisa bertahan hidup. Seperti itu. Ya. Terus ada ciri lain di unta. Unta itu biasanya di bagian lututnya, ya. Bagian lututnya itu memiliki bantalan yang tebal. Selain itu di bagian kakinya juga dia memiliki bantalan yang tebal. Untuk apa? Jadi ketika dia berjalan di atas gurun, dia tidak akan tenggelam gitu kakinya seperti itu. Oke, nah yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini nih, quack quack quack. Bebek. Nah, bebek ini kalian pasti sudah tahu. Ciri khusus dari bebek ini adalah memiliki kaki yang berselaput, karena bebek ini kan tinggalnya di rawa-rawa atau perairan. Nah, kaki yang berselaput ini memudahkan bebek untuk berenang. Ya, nah seperti itu. Ya, selain itu bebek juga, kalau kalian perhatikan, bebek itu jarang sekali bulunya itu basah, ya kan? Kenapa? Nah, karena bebek itu di bulu-bulunya itu dilapisi oleh lilin, seperti minyak gitu kelihatannya.
Jadi waterproof alias anti air si bulu-bulunya. Makanya dia jarang sekali bulunya itu basah karena memiliki lapisan lilin tersebut. Oke, nah selain itu bebek juga memiliki bentuk paruh atau bentuk mulut besar seperti itu ya. Namanya adalah mulut tamela. Nah ya, mulut tamela ini mulut lamela maksudnya. Mulut lamela ini berfungsi untuk mencari makanan di dalam lumpur. Jadi makanannya lebar itu, dia suka mencari di lumpur ya sampai dia menemukan makanannya seperti itu. Nah itu tadi yang kena. Nah selanjutnya yang ketujuh adalah burung hantu. Nah, burung hantu ini unik sekali. Kenapa? Karena dia kalau terbang itu suaranya tidak terdengar karena bulunya sangat halus sekali. Jadi ketika dia mengepakkan sayap, suaranya itu amat sangat halus, smooth gitu. Oke. Nah, selain itu burung hantu ini karena dia kan nokturnal juga, aktif di malam hari. Dia memiliki indera penglihatan dan indera pendengaran yang sangat tajam. Makanya kan belo besar ya si burung hantu alias bulk ini. Nah, itu yang memudahkan dia untuk mencari mangsa di malam hari. Itu adalah ciri khusus dari burung hantu. Nah, yang selanjutnya ciri khusus dari hewan terenggiling atau landak semut. Landak semut ini dia memiliki moncong yang yang lancip seperti itu karena dia kan makanannya semut, jadi dia sering mencari di lubang-lubang pohon seperti itu ya untuk mencari semut. Selain itu terenggiling atau landak semut ini dia bisa menggulungkan badannya ketika ada musuh atau ketika dia merasa terancam. Nah yang selanjutnya yang ke-9 adalah beruang kutub. Nah, seperti namanya, beruang kutub ini hidup di daerah dingin, beriklim dingin seperti itu atau di es ya. Nah, berarti beruang kutub ini dia memiliki bulu-bulu yang sangat tebal. Karena apa? Karena untuk bertahan diri dari udara yang sangat dingin di area kutub. Nah, selanjutnya beruang kutub ini juga memiliki ciri khusus. Kalau kalian suka nonton Marsha and the Bear, pernah lihat beruangnya itu hibernasi. Hibernasi ini adalah tidur sepanjang musim dingin. Ya, jadi dia tidur yang amat sangat lama, ya, berbulan-bulan sampai akhirnya dia bangun di musim panas seperti itu. Itu ciri khusus dari beruang kutub. Nah, yang terakhir sebelum menutup pembelajaran, cumi-cumi, gurita atau sotong. Kalian pasti pernah makan cumi-cumi kan? Nah, cumi-cumi itu dia memiliki tinta hitam. Jadi dia kalau merasa terancam nih di laut, dia akan menyemprotkan tintanya. Jadi si air lautnya itu menjadi hitam. Nah, ketika si pemangsanya itu kesulitan mencari, dia akan kabur dengan cepat. Itu adalah ciri khusus dari cumi-cumi. Nah, ciri-ciri khusus pada hewan tersebut, ya, mereka memiliki itu untuk dapat bertahan diri, untuk dapat melestarikan habitatnya. Ya. Jadi ciri khusus itu ya harus kalian garis bawahi. Masing-masing hewan memiliki ciri khusus yang berbeda tergantung dari lingkungannya, cara makannya, jenis makanannya. Oke? Dan itu dia yang membedakannya. Nah, semoga pembelajaran kali ini kalian dapat menyerapnya dengan baik ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, tugas nanti akan diberikan di WhatsApp grup kelas kita ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung hubungi Bapak bisa via WhatsApp atau SMS atau telepon, silahkan. Oke, sekian dari Bapak untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Dadah.